Bagi kita saudara, orang Kristen, percuma kita beribadah tetapi karakter tidak berubah. Ya, kalau kita beribadah tetapi kita masih mengganggu orang lain, ya khususnya orang Kristen, maka Alkitab berkata kita perlu bertobat. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya melihat di media sosial saya, saudara, lewat di beranda media sosial saya. Kades datangi rumah doa jemaat GPDI, tagih IMB saat ibadah sedang berlangsung. Waduh, ini kurang beretika. Harusnya selesai dulu, lalu dibicarakan baik-baik, ya kan? Kita langsung lihat video singkatnya ya, saudaraku. Makanya, selama kami mengurus tempat ibadah YFB, kami menggunakan rumah doa. Rumah doa itu sudah terdaftar di provinsi, Pak. Kalau Bapak minta di gereja kami ada YFB, tolong Pak, pastinya ada YFB. Ya, masyarakat YFB. Enggak sekarang. Bapak sudah aja. Nanti sampai saya ngomong, saya masih ngorok, sampai ngorok. Saya buat contoh, Pak. Nah, ini ngeri nih saudara ya. Sementara mengurus IMB digunakan jadi rumah doa. Jadi rumah doa sudah ada izinnya. Tetapi kok masih didatangi? Saya juga nggak ngerti bagaimana cara pemikiran oknum-oknum yang ya seperti ini ya. Masa berdoa saja harus ada izinnya gitu ya. Padahal negara sudah menjamin setiap individu untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu kan sudah ada dalam jaminan konstitusi kita. Ya. Berdoa harus ada izinnya. Ya. Ini mengerikan sekali. Ada orang-orang yang melakukan seperti ini, saudara. Mengurusi sampai doanya orang lain, sampai ibadahnya orang lain diurusi. Saya pikir dalam beribadah kepada Tuhan kita itu kan sesuatu hal yang baik. Lah kenapa mesti dipersoalkan dan dipersulit? Bukankah ketika orang beribadah artinya karakternya semakin baik, hidupnya semakin baik? Lalu kenapa kita mesti persulit? Ya kan? Jadi saya udah bosan ya bicara masalah-masalah seperti ini. Sudah teriak-teriak juga ke Pak Presiden, ya. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa, saudara, biar Tuhan Yesus yang bertindak bagi orang-orang yang seperti ini. Ya, mereka kadang-kadang pintar dalam menggunakan narasi-narasi, bahkan dengan alasan-alasan, dalil-dalil yang menurut saya, ya, saudara ngerti sendirilah, dalil-dalil itu ya, masakan untuk berdoa harus, mengerikan sekali ya. Bagi kita orang Kristen, saya bersyukur ya, sejauh ini saya belum pernah melihat saudara-saudara seiman yang sampai mengganggu ibadah orang lain dengan alasan izin. Ya kita juga nggak tahu apakah memang dan kita nggak mau urusi ya. Ada izin-izinnya atau gimana? Kita nggak mau pusing dengan hal itu ya. Yang kita support orang yang berdoa lah supaya karakternya lebih baik ya, hidupnya lebih baik. Ngapain kita mesti ganggu-ganggu? Dan saya bersyukur tidak pernah melihat orang-orang Kristen seperti itu. Di tempat saya yang mayoritas Kristen, saya tidak pernah mendengar seumur hidup saya orang-orang Kristen di sana pergi ganggu umat lain untuk berdoa. Ya. Mau bagaimanapun doanya, mau seperti apa, tidak ada. Ya. Dan itulah yang kita lihat saudara seiman ya, bahwa yang diutamakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah buah. Bagi kita saudara, orang Kristen, percuma kita beribadah tetapi karakter tidak berubah. Ya. Kalau kita beribadah tetapi kita masih mengganggu orang lain, ya khususnya orang Kristen, maka Alkitab berkata kita perlu bertobat. Ya. Karena orang yang sungguh-sungguh beribadah, orang yang benar-benar
bertuhan menurut saya adalah orang yang hidupnya berubah. Saya sangat percaya bahwa Tuhan itu mengasihi seluruh umat manusia dan tidak membeda-bedakan, sehingga Tuhan tidak menyuruh kita untuk mengasihi Tuhan, khususnya kita orang Kristen, lalu mengganggu orang lain. Itu ajaran kita, saudara. Ya. Dan saya bersyukur sekali kita adalah orang-orang yang mengerti, dan sekali lagi saya tidak pernah melihat. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kita, padahal kita juga tidak mengganggu dalam beribadah, saudara. Ya. Kita berdoa, paling nyanyi-nyanyi, ya, berapa lagu. Ya kalau rumah doa, paling doa penyembahan. Itu pun saya pikir mungkin di ruang-ruangan khusus, ruang tertentu, ya, tidak mengganggu orang lain. Tapi heran, kita berdoa tidak mengusik orang lain, tetapi kita diusik. Ini saya bingung, saudara. Ya, saya bingung. Mohonlah Bapak Presiden kalau bisa mampan untuk bisa memperbaiki atau bagaimana mengurus, ya, regulasi, ya. Saya pikir konstitusi sudah menjamin kita beribadah dan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tetapi ada saja orang-orang, ya, oknum-oknum lah, padahal kalau dipikir mereka adalah sekelas, boleh dibilang pejabat-pejabat publik, ya kan, yang harusnya mengurusi masyarakat gitu, ya. Tapi kok justru mereka yang terlibat di dalamnya. Ya, ini yang saya bingung, minta ampun. Oke, saudara seiman, kita berdoa saja supaya orang-orang yang seperti ini dijamah oleh Tuhan. Tuhan kita yang bertindak. Karena kalau pemerintah tidak berdaya, ya kita minta kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Saya minta saudara kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu kondisi bangsa kami saat ini, Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang beribadah kepada-Mu, yang sering mengalami penindasan. Kami berdoa biar Tuhan yang berkarya. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau lah Tuhan yang hidup. Engkau sanggup berkarya bagi orang-orang yang menghalangi, bahkan menghambat umat untuk beribadah kepada Engkau. Kami minta Tuhan yang berkarya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan share video ini kalau saudara diberkati, untuk saling menguatkan saudara seiman di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Haleluya. Amin.